Kan bisa adaptasi terus mas, dereng bener-bener maksimal. Jadi sekolah. Halo Sobat Entok, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan channel Tom Sway dan Gram. Kesempatan kali ini, mari kita sharing ilmu terkait bagaimana usaha Entok supaya bisa untung ya. Jadi beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya, ada yang memberi masukan untuk mengupas usaha peternak Entok yang gagal agar bisa menjadi gambaran usaha Entok ini benar-benar bisa untung atau tidak sih. Berdasarkan referensi yang saya dapat di lapangan, bagi pemula tentu bisa belajar dari pengalaman teman-teman peternak lain yang sudah sukses dan tanpa harus melalui kegagalan. Atau juga bisa mempelajari kegagalan yang terjadi atau dialami oleh para peternak lain. Dan dalam kesempatan kali ini saya mencoba merangkum pengalaman-pengalaman para peternak sebagai sebuah gambaran untuk merumuskan sebuah tips atau cara sukses menjadi peternak Entok. Betul, sampai saat ini masih ada peternak yang mengeluh harga pakan yang mahal, susah menjual, dan usaha ternak Entok yang selalu merugi. Nah, kali ini saya akan membagi beberapa cara mudah peternak Entok supaya bisa mendapatkan untung. Pertama yang harus dilakukan yaitu menjamin pakan murah itu tersedia. Karena apa? 80% biaya produksi ternak Entok itu habis di pakan. Jika biaya pakan bisa ditekan, maka otomatis untung akan lebih besar. Lalu apa itu pakan mahal? Pakan mahal yang kerap menyebabkan rugi itu tidak lain adalah pakan pabrikan ya. Jika peternak hanya bergantung dengan pakan pabrikan, sudah bisa dipastikan keuntungan yang didapat tipis atau justru merugi. Perlu diketahui bahwa pakan pabrikan ini memang diperuntukkan untuk menopang peternak besar. Contohnya usaha ayam berdaging atau ayam petelur dalam jumlah ribuan ya. Kalau peternak besar ini cukup dengan mengandalkan pakan pabrikan memang. Sebab keuntungan yang diambil sedikit, namun dengan jumlah populasi ternak yang banyak, keuntungan masih bisa didapatkan. Namun bagi usaha peternak rumahan dengan jumlah populasi hanya puluhan, paling aman yaitu menggabungkan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Pakan alternatif itulah yang disebut pakan murah. Pakan murah ini bisa didapat dari lingkungan sekitar atau alam. Untuk peternak Entok biasanya bisa dengan keong sawah, maggot, fermentasi, pakan hijauan, ada juga menggunakan limbah rumah tangga dan rumah makan serta lainnya. Kuncinya jangan malas, sebab kalau populasi hanya puluhan dan tergantung dengan pakan pabrikan, jelas keuntungan tipis. Sementara dari sisi kualitas, pakan alternatif itu sebetulnya tidak kalah dengan pakan pabrikan. Kuncinya harus tahu komposisi nutrisi pakan. Selain itu juga harus pandai meramunya. Contoh dalam satu rangsum pakan, protein hewani bisa diambil dari keong atau maggot, nabati bisa dari hijauan, karbohidrat bisa dari begatul, nasi aking, dan pakan karbohidrat lainnya yang murah. Rahasianya, semakin banyak komposisi pakan yang dirangsum, maka akan lebih baik pula pertumbuhan dan produksi telur Entok. Ramuan pakan juga harus diberikan secara konsisten. Pilih cadangan pakan yang aman, lebih baik lagi bisa produksi sendiri, semisal maggot yang bisa dikembangbiakan. Nah, semua ini perlu dipahami agar ternak Entok bisa jalan lancar. Pemberian pakan juga harus ditakar, biar tahu kebutuhan Entok per hari itu berapa dan akan berbanding lurus dengan hasil penjualan. Ada beberapa peternak yang mematok pakan Entok 1 on per hari per ekor. Ada yang 1,3 on per hari per ekor. Urusan pakan memang harus dihitung secara detail agar berhasil. Harus telaten, tidak asal ternak gemuk rajin bertelur tapi pakan jor-joran. Karena banyak peternak yang sulit juga untuk menjawab soal takaran ini. Belum lagi kalau dihitung tenaganya. Item-item ini harus rigid dihitung, tidak boleh main kira-kira. Sebab dalam bisnis semua ada hitungannya. Setelah itu, kita juga harus cerdas dalam mengolah hasil produksi. Harus ada rencana ketika harga Entok anjlok dan kapan harga Entok tinggi. Peternak harus cerdas memilih waktu atau momentum untuk menjual anakan atau Entok konsumsi.
Ada kecenderungan atau tren yang bisa dicatat dan dihafal oleh peternak entok. Entok pedagang atau konsumsi biasanya laku keras dan mahal ketika mendekati hari besar, misalnya Ramadan, Idul Fitri, Agustusan, Natal, Tahun Baru, dan hari besar lainnya. Hari-hari itu paling tepat untuk menjual entok konsumsi atau entok pedagang. Sementara untuk menjual entok anakan atau DOE, biasanya pasca hari besar, permintaan akan naik dan harga jual bagus di pasaran. Nah, jika sudah tahu itu semua, maka sobat entok harus merancang sistem ternak entok yang dijalankan. Strategi inilah yang menopang usaha entok sobat semua, agar keuntungan ternak entok jauh lebih besar dibanding biasanya. Dia senang banget entok. Terus disangka kok jantung baru. Iso campuran pakan, iso cemilan siang. Kandungannya apa ya? Iya, serat kali. Jawa. Minyak konsentrat. Gini. Iki dimasak. Sayur-sayur. Ngerti sambal. Cemilan. Bisa untuk campuran juga ya, Mas. Ini itu aja wis mau kok.